Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Novi? Baik, alhamdulillah. Baik, saya telah menerima intake info yang Anda kirimkan mengenai sesi konseling kali ini. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Baik, di sini saya telah menyediakan 2 buah kursi. Silakan pilih kursi yang menurut Novi nyaman duduk di sana. Saya boleh duduk di sini? Silakan duduk. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gina. Di sini saya berperan sebagai konselor. Baik. Kelihatannya Novi ini sedang ada masalah ya. Iya, Bu. Meskipun sedang ada banyak masalah, tapi Novi ini masih bisa tersenyum, masih kelihatan bersemangat ya. Iya. Baik, sebelumnya apakah saya boleh tahu mengenai latar belakang Novi? Saya Novi Nusratus, saya anak tunggal. Kalau boleh tahu Novi ini dari sekolah mana ya? Dari SMP Cigalantang. Baik, apakah sebelumnya Novi pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Baik, agar Novi mengetahui apa itu konseling, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa konseling itu merupakan proses membantu konseli dalam memecahkan sebuah masalah. Di sini saya memfasilitasi Novi agar Novi mendapatkan solusi terhadap masalah yang Novi hadapi. Harapannya Novi bisa kembali pulih seperti biasanya. Nah, dalam konseling juga terdapat asas kerahasiaan, di mana hanya saya dan Novi yang tahu. Jika ada orang lain yang ingin mengetahui, baik itu keluarga maupun teman, sejauh mana batasan yang Novi berikan? Sewajarnya saja. Baik, mungkin bersifat rahasia ya. Iya. Baik, di sini saya izin untuk merekam selama sesi konseling ini berlangsung. Apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Baik, permasalahan apa yang ingin Novi selesaikan pada sesi konseling kali ini? Saya ingin mengejar karir sesuai keinginan saya, tapi disertai dukungan orang tua saya. Gitu. Baik, jadi Novi ini ingin mengejar karir sesuai apa yang Novi harapkan, namun ingin disertai dukungan juga oleh orang tua ya. Apakah saya boleh tahu hal apa yang membuat kamu tidak mendapatkan dukungan dari orang tua kamu itu? Dulu saya ingin masuk pesantren, tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Terus saya ngeyel dengan keputusan saya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya masuk pesantren tapi tidak betah. Terus ingin pulang, terus sering sakit juga gitu. Hingga akhirnya saya pulang dan di situ saya pindah sekolah. Namun tetapi saya tidak mau. Saya tetap mau pesantren meskipun di tempat berbeda. Terus saya menentang lagi keputusan orang tua saya hingga akhirnya saya masuk pesantren lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, saya merasakan hal yang sama di sekolah tersebut. Saya tidak betah dan akhirnya saya keluar lagi. Nah, setelah lulus nanti, saya mau melanjutkan pesantren, namun orang tua saya tidak mendukung dan mungkin sudah sampai dengan kemauan saya. Nah, di situ saya merasa kesal dan bingung juga gitu. Baik, jadi kamu mungkin merasa kesal ya terhadap keputusan yang telah diberikan orang tua kamu. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Saya merasa sedih gitu karena mungkin kedepannya saya tidak bisa mencapai keinginan saya. Baik, ketika hal itu terjadi, kamu merasa sedih dan bingung ya terhadap apa yang telah dikatakan orang tua kamu. Iya, gitu. Bisakah kamu ceritakan apa dampak permasalahan ini terhadap kehidupan kamu sehari-hari? Mungkin untuk dampaknya di kehidupan sehari-hari saya kurang bersemangat gitu.
Baik, jadi tadi Nopi mengatakan bahwa Nopi ini merasa sedih dengan keputusan yang telah diberikan orang tua Nopi ya, dikarenakan merasa sudah tidak mendapat dukungan lagi sehingga berdampak pada kehidupan Nopi, yaitu Nopi menjadi kurang bersemangat ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya begitu. Baik, dari sesi konseling ini apa yang Nopi harapkan terjadi pada diri Nopi? Saya mungkin ingin lebih bersemangat lagi gitu. Baik, seperti apakah bersemangat yang Nopi maksud ini? Saya ingin mengejar karir sesuai dengan keinginan saya. Juga saya ingin orang tua saya mendukung lagi gitu. Baik, adakah hal lain lagi selain itu? Saya berharap kehidupan saya nantinya sesuai dengan apa yang saya senangi. Baik, jadi tujuan kamu ini ingin merasa bersemangat lagi ya, dan ingin mengejar karir sesuai dengan apa yang kamu senangi. Tentunya juga diiringi dengan dukungan orang tua ya. Ya seperti itu. Baik, saya ingin bertanya, mungkin ini agak sedikit aneh ya. Nopi boleh membuat posisi tubuh Nopi dengan benar-benar rileks dan tarik napas yang panjang sampai Nopi benar-benar enjoy. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Nopi pulang ke rumah, kemudian Nopi tertidur. Lalu pada saat itu terjadi sebuah keajaiban, di mana masalah yang Nopi bicarakan ini tuntas karena keajaiban telah merubahnya. Dan pada saat Nopi bangun di pagi hari, apa yang Nopi rasakan berbeda pada hari itu? Saya merasa sedikit bingung dan tentunya merasa bahagia. Baik, mungkin kamu bingung dengan perubahan yang terjadi ya, dan kamu merasa bahagia tentunya. Lalu apa yang kamu lakukan pada pagi hari itu? Mungkin saya akan memulai kegiatan di rumah dengan ceria gitu. Baik, kamu akan melakukan kegiatan di rumah dengan ceria dan bersemangat ya tentunya, karena perubahan itu telah terjadi. Apakah ada hal lain lagi yang kamu lakukan pada pagi hari itu? Tidak ada. Adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Nopi? Ada, mungkin nenek saya. Baik, apa yang nenek Nopi lihat pada diri kamu pada hari itu? Melihat saya penuh dengan senyuman gitu. Lalu apa yang nenek Nopi katakan ketika melihat bahwa hari itu Nopi berbeda? Gini, Neng kayaknya ada kabar gembira nih, Neng ceria banget hari ini gitu. Nah, bagaimana reaksi Nopi ketika mendengar nenek Nopi mengatakan hal tersebut? Saya merasa bahagia pastinya. Baik, nah sekarang jika semua itu sudah kamu capai, apa yang kamu rasakan setelah itu? Saya merasa lebih tenang dikarenakan orang tua saya sudah mendukung saya kembali. Baik, pada saat perasaan itu muncul, bagian tubuh manakah yang paling kuat Nopi rasakan? Bagian tubuh yang kuat di bagian hati. Baik, sekarang saya ingin Nopi menutup mata dan fokus pada perasaan tenang yang dirasakan pada bagian hati sambil menyimpan tangan Nopi di sana. Baik, sudah. Baik, perasaan itu kecil atau besar? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Seperti apakah bentuknya? Kotak. Nah, kotak tersebut berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Seperti apa warnanya? Merah. Baik, sekarang saya ingin Nopi bayangkan kaki Nopi masuk ke dalam kotak berwarna merah dan membawa Nopi ke dalam memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu. Mungkin itu saat kamu SD, jika ada beritahu saya. Ya, pada waktu SD. Persisnya itu kelas berapa? Kelas 1. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu saya ingat saya juara kelas. Luar biasa ya, pada saat itu kamu juara kelas. Bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu saya sekolah seperti biasa. Pas perbagian rapot, terus ada pengumuman kejuaraan kelas.
Kemudian saya pulang ke rumah, saya bertemu sama orang tua, terus saya bilang, "Mah, Pah, Nopi juara kelas." Terus mereka memeluk saya. Kemudian mereka bilang, "Kadanya mau apa? Kan Nopi udah juara." Baik, karena Nopi berhasil menjadi juara di kelas, dan hal itu membuat Nopi bahagia ya tentunya. Iya, karena di situ saya merasa orang tua saya sangat support terhadap saya. Baik, silakan untuk membuka matanya dan rileks kembali. Baik, sudah. Nah, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah Nopi merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi ketika Nopi merasa baik-baik saja. Ada di skala berapakah kondisi Nopi saat ini? Skala 4. Nah, mengapa berada di skala keempat? Saya merasa berat dan kurang bersemangat karena berbeda dari kondisi sebelumnya. Baik, jika seandainya Nopi mampu terbebas dari masalah tersebut, ada di skala berapakah itu? Skala 6. Wah, luar biasa ya, karena kamu mampu mencapai angka ke-6. Nah, dari angka 4 ke 6 itu lumayan jauh sekali. Bagaimana Nopi bisa mencapai angka tersebut? Karena saya yakin saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini. Baik, jadi sekarang Nopi meyakini bahwa Nopi ini bisa melewatinya. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Nopi supaya dapat naik 1 poin ke atas? Mungkin saya akan mencoba untuk berbicara. Berbicara seperti apa? Meyakinkan kepada orang tua saya bahwa kali ini keputusan yang saya ambil tidak akan mengecewakan mereka lagi. Baik, apakah ada hal lain lagi yang kamu lakukan? Saya akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka mungkin. Baik, jadi mungkin Nopi akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka ya, supaya mendapat dukungan kembali, begitu? Iya. Baik, saya sangat terpukau sekali ketika Nopi menemukan solusi yang dapat Nopi lakukan untuk membuat perubahan pada diri Nopi. Kira-kira apa yang perlu Nopi lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat pencapaian tujuan yang Nopi inginkan? Mungkin saya akan lebih meyakinkan mereka dan tidak akan banyak memendam terhadap apa yang saya rasakan gitu. Baik, mungkin Nopi ini akan lebih terbuka terhadap orang tua yang dimana tadinya Nopi ini mungkin lebih tertutup ya. Ya, sering memendam perasaan saya sendiri gitu. Baik, kira-kira apalagi yang Nopi lakukan? Mungkin mengajak orang tua Nopi mengobrol gitu. Ya, akan lebih banyak berkomunikasi. Baik, adakah hal lain lagi selain itu? Tidak, hanya itu saja. Baik, dalam seminggu ini Nopi akan lebih banyak berkomunikasi agar Nopi ini dapat meyakinkan kembali orang tua Nopi. Ya, seperti itu. Sebelum mengakhiri, saya ingin Nopi menuliskan kesan yang Nopi dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya dalam kertas. Sementara Nopi menulis, saya juga akan menuliskan pesan yang saya dapatkan dalam sesi ini. Baik.
Baik, apakah sudah? Sudah, Bu. Eh, Nah, di sini saya akan membacakan kesan dan pesan Nopi selama sesi konseling. Kesannya saya sangat berkesan sekali, punya Rama bisa sedikit lebih lega karena bisa menceritakan apa yang dialami. Saya merasa lebih bersemangat untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Dari sini saya bisa mengetahui apa langkah yang saya ambil. Pesannya semoga bisa lebih baik dan membantu orang-orang yang membutuhkan pemecahan masalah. Wah, alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, Bu, sama-sama. Di sini saya akan membacakan pesan untuk Nopi. Terima kasih telah banyak menceritakan hal yang kamu alami. Saya bangga kepada kamu karena mampu untuk berani berbicara. Semoga sesi konseling kita kali ini menghasilkan perubahan pada diri Nopi ke depannya ya. Ya, Bu. Kalau begitu dicukupkan sekian sesi konseling kali ini. Terima kasih sudah menjadi klien saya dan terima kasih atas kerjasamanya. Ya, Bu, terima kasih kembali. Baik. Baik, apa kabarnya Nopi? Oh, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagaimana hari ini? Di sana hujan nggak? Lumayan mendung. Belum. Takutnya sinyalnya putus-putus. Iya, dari tadi juga gitu. Baik, lalu apa yang membuat Nopi ingin menjadwalkan kembali dengan saya? Saya ingin menceritakan perubahan saya, lalu saya ingin memaksimalkan dalam memecahkan masalah saya gitu. Baik, mengenai pertemuan kemarin, sekarang kita lanjut sesi kedua aja ya. Nah, Ya, baik. perubahan positif apa yang terjadi pada diri kamu sejak terakhir kali kita ketemu? Saya merasakan perkembangan yang cukup lumayan berpengaruh ya pada diri saya, yang membuat saya jadi lebih yakin gitu. Baik, jadi kamu merasa diri kamu sekarang lebih yakin ya. Adakah pengalaman seminggu ini yang meyakinkan diri kamu bahwa kamu menjadi orang yang baru? Selama 1 minggu ini, saya menerapkan apa yang sudah saya katakan kepada uh, ibu pada minggu lalu, yaitu mencoba mengobrol, juga meyakinkan kedua orang tua saya. Awalnya sih saya merasa tidak mampu dan tidak yakin gitu, tapi perlahan orang tua saya mulai memahami dan mengerti meskipun belum sepenuhnya gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti seolah terjadi keajaiban pada diri kamu. Nah, seperti apa yang kita bicarakan sebelumnya? Iya, karena ternyata saya mampu untuk meyakini kembali orang tua saya gitu. Baik, kamu sangat hebat sekali melakukan hal itu ya. Saya jadi penasaran, apa yang membuat diri kamu itu lebih yakin, menjadi lebih yakin gitu? Sebetulnya saya hanya mengingat pengalaman dulu sih, di mana saya juara kelas dan orang tua saya sangat, senang gitu, lalu mengatakan kepada diri saya bahwa saya tuh bisa mendapatkan dukungan dari orang tua saya. Setelah itu saya menjadi lebih bersemangat dan mampu melakukannya. Baik, jadi kamu mengatakan pada diri kamu bahwa kamu itu mampu dan itu mendorong kamu untuk lebih baik. Berarti kamu mampu melakukan semua tugas yang kita bahas sebelumnya ya? Iya,
saya melakukannya. Baik, jika seandainya diskalakan nih dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk kamu dan kamu merasa sangat tidak yakin gitu. Dan 10 adalah kondisi di mana kamu itu sangat yakin. Ada di posisi skala manakah kamu saat ini? Mungkin skala 7. Wah, luar biasa. Berarti kamu mampu ya naik 1 poin ke atas. Karena Ya, saya merasa lebih baik. kamu sebelumnya itu berada pada posisi skala 6 ya. Nah, apa yang membuat kamu bisa naik 1 poin ke atas? Mungkin saya sering mengingat momen di masa lalu dan meyakinkan diri saya bisa kayak dulu lagi gitu. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan dan mungkin kamu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Jika seandainya buku ini diumpamakan nih sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu, saya ingin kamu membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang kamu bicarakan ke saya dan itu masalahnya itu tuntas dan kamu mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin kamu menutup mata dan biarkan kamu rileks dan nyaman. Dan sekarang silakan kamu buka halaman dari buku kehidupan kamu yang menceritakan kisah kesuksesan kamu. Mungkin di halaman ini atau halaman pertama. Baik, sekarang saya ingin kamu membuka mata kamu dan fokus pada halaman buku yang kamu buka. Dan apa cerita yang kamu lihat pada halaman itu? Saya sedang berdiri di depan banyak orang Baik, persisnya berdiri di mana yang tercatat pada halaman itu? di sebuah kenaikan kelas. Apa hal yang menggambarkan perasaan kamu pada halaman itu? Saya menjadi prestasi. Nah, menarik sekali. Apa yang berbeda dari apa yang berbeda dari hal ini dengan cerita kamu yang lain? Hal ini menceritakan diri saya yang baru karena merasa lebih yakin dan bersemangat. Lalu, apa yang paling kamu rasakan berbeda pada cerita ini? Saya benar-benar mampu dan yakin karena dalam cerita ini saya berdiri di depan dengan menjadi siswa yang berprestasi. Nah, dalam cerita itu, siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa kamu sudah berubah menjadi lebih yakin dan bersemangat? Mungkin nenek saya. Nah, apa yang nenek kamu sadari bahwa kamu itu menjadi lebih yakin pada hari itu? Saya terlihat lebih ceria gitu. Baik, kira-kira apa yang nenek kamu katakan ketika kamu melihat lebih ceria? Apa ya? Mungkin dia mengatakan, "Wah, Neng, hari ini kelihatan lebih ceria ya. Pasti ada sesuatu." Gitu. Baik, dan pada saat kamu mendengar kata-kata seperti itu, apa yang kamu rasakan? Saya merasa sangat bahagia. Baik, jadi kamu merasa bahagia ya. Dan jika dirasakan di bagian tubuh mana yang kamu rasakan perasaan bahagia itu?
di hati saya. Baik, sekarang saya ingin kamu fokus pada perasaan di bagian tubuh itu, dan sekarang tutup mata kamu dan rasakan benar perasaan bahagia itu. Apakah perasaan itu besar atau kecil? Besar, Berbentuk atau tidak berbentuk? berbentuk, Lalu berwarna atau apa tidak berwarna? tidak. Baik, sekarang fokus pada perasaan yang bahagia yang besar, berbentuk, dan tidak berwarna itu. Dan adakah sesuai perasaan ini pernah kamu alami di masa lalu? Pernah Persisnya itu kapan? waktu SD. Nah, boleh saya tahu apa yang terjadi pada saat itu? Saya menjadi juara kelas. Nah, saat kamu menjadi juara kelas, apa yang berbeda pada diri kamu saat itu? Saya merasa bersemangat dan juga senang gitu. Nah, apa yang membuat kamu senang dan bersemangat pada waktu itu? Orang tua saya sangat bahagia melihat saya menjadi siswa yang berprestasi. Nah, jadi rasa senang itu muncul karena kamu melihat orang tua kamu bangga kepada kamu. Ya, dan itu membuat saya senang sekali. Baik, sekarang saya sekarang sekarang saya ingin kamu lebih fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman ini? Mungkin tidak ada karena hal yang tadi membuat saya senang di masa lalu. Baik, sekarang saya ingin kamu lebih fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman seperti ini atau tidak? Mungkin tidak ada karena di masa lalu. Baik, sekarang saya bertanya, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk kamu, merasa sangat tidak yakin, dan 10 adalah kondisi kondisi di mana kamu itu sangat yakin. Ada di posisi skala berapakah kamu saat ini? Skala 8. Wah, luar biasa. Kamu mampu ya mencapai eh, mencapai 2 angka ke atas. Bagaimana kamu mencapainya? Saya merasa sangat yakin bahwa diri saya mampu. Jadi kamu merasa yakin bahwa diri kamu itu mampu. Sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri kamu supaya naik 1 poin ke atas? Saya akan lebih fokus pada hal positif yang ada pada diri saya. Hal positif seperti apa yang kamu maksud? Mungkin saya akan mengingat kejadian di mana saya berhasil membuat orang tua saya bangga. Nah, apa efek yang paling kamu rasakan ketika mengingat itu? Tentunya saya menjadi lebih bersemangat lagi. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri kamu agar kamu mampu naik 1 poin ke atas? Mungkin hanya itu saja sih. Baik, ternyata kamu menemukan solusi yang dapat kamu lakukan untuk membuat perubahan pada diri kamu. Ya, Kira-kira apa yang perlu kamu lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan?
Mungkin saya akan lebih banyak belajar supaya menjadi siswa yang berprestasi. Baik, kira-kira belajar seperti apa yang kamu lakukan? Lebih banyak membaca dan latihan soal-soal gitu. Lalu, apa lagi yang perlu kamu lakukan supaya mempercepat kamu mencapai tujuan? Apa ya? Meyakinkan orang tua saya bahwa saya mampu gitu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin bisa lebih banyak mengobrol dengan mereka. Baik, lalu apa lagi yang dapat kamu lakukan? Itu saja sih. Baik, mungkin kamu akan lebih meyakinkan orang tua kamu dan lebih banyak mengobrol dengan mereka. Baik, sebelum mengakhiri, sama seperti sesi sebelumnya, saya ingin kamu menuliskan pesan yang kamu lakukan selama sesi konseling dan menuliskannya. Mungkin bisa lewat chat di Zoom ini. Sementara kamu menulis, saya juga menuliskan pesan yang saya dapatkan dalam sesi ini. Silahkan. Apakah sudah, Nopi? Sudah. Baik, di sini saya akan membacakan ya. Saya sangat senang sekali dan juga sangat berterima kasih karena saya merasa menemukan solusi terhadap masalah saya. Terima kasih telah menyadarkan saya dan membuat saya merasa lebih yakin. Alhamdulillah sekali ya. Baik, nanti saya akan menyampaikan kembali pesan yang saya dapatkan. Nah, untuk Novi, saya sangat senang sekali karena kamu terlihat ada kemajuan, bahwa kamu menceritakan kamu menjadi lebih yakin dan mampu untuk mencapai tujuan kamu. Dan kamu juga mampu mencapai skala 8. Kamu adalah seorang yang sangat berani dan tetap semangat ya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak. Baik, sepertinya sesi konseling kedua ini mesti diakhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Nopi hari ini? Sangat baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana tadi dengan sekolahnya? Lancar? Lancar sekali. Baik, tetap semangat ya sekolahnya menjadi siswa yang berprestasi. Amin, terima kasih. Baik, apa yang membuat kamu kembali menjadwalkan pertemuan dengan saya? Saya ingin menceritakan bahwa semakin terjadi perubahan pada diri saya gitu.
Baik, perubahan positif apa yang terjadi pada diri kamu sejak terakhir kali kita ketemu? Saya merasa menemukan kembali diri saya. Baik, seperti apakah itu? Jadi saya merasa yakin sangat bersemangat lagi. Baik, saat ini kamu merasa sangat termotivasi ya. Adakah pengalaman seminggu ini yang membuat kamu semakin yakin dengan diri kamu? Kemarin saya banyak mengobrol dengan orang tua saya. Saya mengatakan saya tidak akan mengecewakan mereka lagi dan saya mengatakan juga saya benar-benar belajar dan menuntut ilmu di pesantren kali ini. Lalu, apa lagi yang terjadi setelah itu? Orang tua saya merespon saya dengan baik dan mereka mengizinkan saya dan mendukung kembali saya. Baik, jadi dengan fokus meyakinkan orang tua kamu, hal itu membuat kamu kembali mendapatkan dukungan. Berarti, kamu melakukan tugas yang kemarin kita bahas ya? Ya, saya melakukannya. Baik, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk kamu, kamu merasa tidak yakin, dan 10 adalah kondisi kamu sangat tidak yakin pada diri kamu. Ada di posisi skala manakah kamu saat ini? Skala 9. Wah, luar biasa ya, kamu mampu untuk naik 1 poin ke atas. Ya, saya merasa sangat bersemangat. Nah, apa yang membuat kamu mampu naik 1 poin ke atas itu? Karena saya mendapat dukungan kembali dari orang tua saya. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin kamu butuhkan waktu untuk menjawabnya. Eh, Kamu lihat, misalnya di depan kamu itu ada sebuah kursi kosong. Jika seandainya kursi itu adalah kursi masa depan, di mana kamu bisa melihat kesuksesan, di mana kamu tuntas dari masalah yang kamu ceritakan. Dan katakan saja bila kamu bisa melihat diri kamu 5 tahun dari sekarang. Lalu apa yang kamu lihat pada kursi itu? Dia terlihat sangat ceria. Baik, apa yang berbeda pada diri kamu dalam kursi itu? Di situ saya merasa bersemangat dan bahagia gitu. Luar biasa ya, dan itu menggambarkan diri kamu yang baru ya. Ya, betul sekali. Apa yang terjadi pada diri kamu di masa depan? Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Saya sedang mengisi ceramah. Persisnya ceramah seperti apa yang kamu lihat? Saya ceramah di depan majelis taklim. Nah, apa yang berbeda pada diri kamu di sana? Saya sangat bangga terhadap diri saya karena bisa berbagi ilmu di depan orang banyak. Baik, sekarang saya ingin kamu eh, mencoba membayangkan berjalan menuju kursi itu. Setiap satu langkah, kamu menemukan solusi yang tepat. Baik, silahkan kamu lakukan. Baik, Sekarang, apa solusi pertama yang muncul dalam diri kamu? pertama saya fokus kepada kejadian di mana saya merasa berhasil membuat orang tua saya bangga kepada saya. Nah, bagaimana kamu melakukannya? Dengan menghargai setiap keberhasilan yang saya capai.
sangat luar biasa. Eh, saya sangat senang dan terharu mendengarnya. Kira-kira apa efek yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya? Saya menjadi sangat bersyukur sekali. Baik, sekarang silahkan langkahkan lagi kaki kamu dan apa solusi yang muncul dalam pikiran kamu selanjutnya. Saya tetap meyakinkan kedua orang tua saya. Nah, lalu apa efek yang kamu dapatkan dengan melakukan hal itu secara terus-menerus? Saya semakin yakin juga mampu dan mendapatkan dukungan kembali. Baik, dan itu mungkin membuat kamu merasa bersemangat ya. Ya, betul sekali. Baik, silahkan langkahkan kaki kembali dan apa solusi yang muncul dalam pikiran kamu? Saya akan konsisten dan konsentrasi belajar. Eh, Maksudnya? Jadi saya akan terus belajar sehingga saya dapat menjadi siswa yang berprestasi dan itu akan membuat orang tua saya bangga. Baik, kira-kira apa efek yang kamu rasakan ketika melakukannya? Tentunya sangat bersemangat. Baik, saya sangat senang sekali ya dengan kemajuan yang telah kamu capai dan saya juga melihat kamu banyak menemukan hal positif sejak sesi pertama kita melakukan konseling. Saya juga semakin menjadi lebih sadar. Baik, saya melihat dampak positif itu mengubah kamu menjadi lebih yakin pada diri kamu sendiri. Ya, saya merasakan itu. Nah, tadi kamu mengatakan sudah mencapai skala 9, di mana skala 9 adalah tujuan ideal mencapai tujuan yang kamu inginkan. Ya, dan konseling ini membuat perasaan saya sangat menjadi lebih baik lagi. Baik, karena sudah mencapai skala 9, bagaimana dengan sesi selanjutnya? Saya kira cukup. Baik, sebelum mengakhiri sesi konseling, saya ingin kamu menuliskan kesan yang kamu dapatkan selama sesi konseling. Saya juga nanti akan menuliskan pesan yang saya dapatkan selama sesi konseling dengan kamu. Silakan mungkin Ya, ditulis baik. di kolom chat. Oke.
Sudah. Baik, saya akan membacakan ya apa yang kamu tulis. Di sini kamu menulis, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah membantu saya dan saya sangat bersyukur karena dengan konseling ini saya dapat menemukan solusi untuk permasalahan saya. Dan juga saya menjadi lebih sadar dan merasa lebih baik. Alhamdulillah ya, saya sangat senang mendengarnya. Bahwa itu membantu diri kamu menjadi lebih baik. Nah, di sini saya akan membacakan apa yang saya tulis. Untuk Novi, saya sangat senang sekali karena Novi dari awal pertemuan memiliki kemajuan. Kamu juga menceritakan bahwa sekarang kamu menemukan diri kamu yang baru dan tentunya mendapatkan dukungan kembali dari orang tua kamu. Dan hal itu membuat kamu semakin bersemangat dalam mengejar karir kamu ke depannya. Dan kamu juga akan lebih fokus belajar agar menjadi siswa yang berprestasi, agar bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Semoga segala niat kamu dilancarkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas doanya. Baik, sepertinya sesi ketiga ini mesti kita akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak karena kamu telah mau berbagi cerita dan juga mempercayai saya sebagai orang yang dapat membantu kamu. Baik, sama-sama. Baik, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.